Ya, saudara, Anda masih bersama kami di Saling Silang Jak TV. Tadi 3 segmen kita sudah berbincang dengan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Di samping saya sekarang sudah ada pakar hukum tata negara Bang Refli Harun. Dan di ujung telepon sudah ada Bapak Otto Hasibuan, pengacara dari Setia Novanto. Halo Pak Otto, selamat malam. Halo Pak Otto. Ya, selamat malam. Baik, Pak Otto, kami ingin mendengarkan update terbaru dari kasus Setia Novanto. Anda sebagai pengacaranya, apa yang bisa kami perbarui, Pak? Update terbaru adalah baru sore ini selesai pemeriksaan Setia Novanto oleh KPK dalam kasus IKTP. Anda mendampingi? Saya mendampingi, dan Setia Novanto juga menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan. Semuanya berjalan lancar dan tidak ada masalah. Sedangkan waktu saya tinggalkan tadi masih dilanjutkan oleh pemeriksaan dari mengenai lalu lintas, ya, mulai pelanggaran tersebut, dan itu didampingi oleh rekan saya Kredit Junadi. Jadi update-nya adalah bahwa kita sudah siap untuk menjalani proses hukum ini dengan baik. Oke. Pada pertanyaan KPK sore tadi, ini Setia Novanto dicecar pertanyaan apa saja? Banyak, ya, berkaitan dengan KTP, ya. Tapi menurut saya nggak begitu banyak spesifik. Masih seputar mengenai soal kewenangan dia, tugas-tugasnya di DPR dan sebagainya. Jadi saya tidak melihat ada hal-hal yang mengarah kepada perbuatan tidak ada yang dituduhkan. Nah, apakah memang sampai di sini saja pemeriksaannya? Apakah nanti juga akan ada pemeriksaan lanjutan? Saya belum dapat informasi soal itu. Oke. Terkait dengan persiapan pra-peradilan kedua yang kembali diajukan, apakah Anda sudah menyusunnya dan apa saja yang menjadi pertimbangan baru dari pengacara Setia Novanto? Saya tidak terlibat di dalam membuat pra-peradilan ini. Karena waktu saya masuk, itu sudah didaftarkan dan itu dilakukan oleh tim yang lain. Jadi saya sendiri tidak berkomunikasi dengan mereka dan boleh dikatakan saya tidak ikut serta di dalam pra-peradilan ini. Jadi pada saat nanti sidang pra-peradilan Anda tidak akan berada di pengadilan pada saat itu? Sampai sekarang tidak ada permintaan seperti itu, dan sampai sekarang saya juga belum tahu apa yang menjadi alasan hukum daripada tim tersebut untuk mengajukan pra-peradilan. Walaupun sebenarnya saya berpikir sebenarnya alasannya cukup, ya. Ya, jadi tapi saya tidak ikut dalam pra-peradilan itu. Yang saya lihat hanyalah bahwa kalau diajukan pra-peradilan, berbagai kemungkinan itu menjadi menarik secara hukum, ya. Antara lain umpamanya perlu pemikiran dan perlu pendapat hakim pra-peradilan terhadap suatu perkara yang sudah diputuskan dalam suatu perkara yang pertama, di mana Novanto menang dalam peradilan yang pertama. Kemudian dibuka kembali dengan kasus yang sama, dengan saksi yang sama, apakah itu dibenarkan atau tidak. Memang saya tahu putusan Mahkamah Konstitusi membenarkannya. Tetapi tentunya dengan perkembangan hukum yang baru, belum tentu hal itu juga sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Menjadi pertanyaan saya adalah, bagaimana nasib Setia Novanto, ya, dulu dia sudah diperlakukan tidak adil oleh KPK. Kenapa? Dalam perkara Budi Gunawan dan juga perkara saya lupa itu perkaranya soal pajak, ya. Gayus. Bukan. Hadi Purnomo. Nah, dua perkara tersebut beliau itu kan menang di pengadilan. Tetapi oleh KPK tidak dilanjutkan, dan menurut saya itulah yang benar, gitu. Tapi kenapa dalam perkaranya Setia Novanto dia sudah menang dilanjutkan? Jadi seakan-akan tidak ada equal treatment dalam kasus ini. Dan sekarang treatmentnya perilaku dan tindakan KPK selalu kalau ada putusan peradilan di mana mereka kalah, masih dibuka-buka seperti ini. Sehingga tidak ada batasan. Jadi sampai kapan, ya? Apakah bisa 5 kali, 10 kali, 20 kali kalah terus bisa mengajukan? Nah,
Dengan adanya situasi seperti ini, tentunya kita sebagai ahli hukum harus berpikir bagaimana jalan keluar daripada seperti ini. Oke, Pak Otto, pertanyaan terakhir Pak. Tampaknya KPK juga sebentar lagi akan memeriksa istri Setia Novanto, Desti Tagor, dan juga beberapa anggota keluarganya yang dianggap menerima aliran uang EKTP. Apakah nanti Anda akan melakukan pendampingan? Sampai sekarang belum ada konfirmasi soal itu. Jadi saya kira kalau memang itu diperiksa, nggak ada masalah ya, itu sah-sah saja. Itu tugas KPK untuk membuktikan tuduhannya, saya kira. Gitu. Tapi kalau adanya kata-kata bahwa itu dianggap menerima aliran, belum tentu sampai ke sana. Karena ya, jadi diperiksa, saya juga belum tahu, dan akan diperiksa untuk apa, kita juga belum tahu. Jadi sebaiknya kita jangan memberikan kesimpulan, karena apa dia diperiksa, jangan dulu sampai kesimpulan kita seperti itu. Oke, terkait dengan posisi Setia Novanto sebagai Ketua DPR dan juga Ketua Umum Partai Golkar yang saat ini kabarnya sudah diminta untuk mundur dari DPR, apakah Setia Novanto menyampaikan sesuatu kepada Anda? Kita tidak berdiskusi banyak mengenai status mengenai di Partai Golkar atau di DPR. Ya, kami masih fokus mengenai soal persoalan hukum yang dihadapinya. Nampaknya itu menjadi urusan intern mereka lah Partai Golkar ya, dan saya juga tidak mau intervensi terhadap hal itu. Oke, karena baik. itu urusan politik. Baik, terima kasih Otto Hasibuan, pengacara dari Setia Novanto, atas waktunya bergabung bersama kami. Baik, saya nanti akan lanjutkan dialog bersama Bang Refli, tetap bersama kami saudara di Saling Silang.